Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk hari ini? Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa sekolah kembali seperti teman-teman. Sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Ayo, mana ketua kelasnya? Silahkan dipimpin. Ayo berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja hari ini Ibu di kelas 2 akan membawakan materi tentang matematika ya. Matematika di sini tentang pecahan uang, pengertian uang. Uang ialah nilai pecahan mata uang, kesetaraan mata uang. Di sini, mata uang merupakan alat pembayaran jual beli, baik itu barang maupun jasa. Misalnya di sini kayak kita membeli sesuatu itu, contoh membeli. Kita membeli sesuatu dengan uang. Misalnya membeli lemari, itu contoh membeli. Kalau misalnya kita membayar sama membeli bisa. Ya, di sini juga ada tentang jenis-jenis uang, ada 2 logam. Jenis-jenis uang ada 2, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Contohnya di sini, ini namanya uang logam dan ini namanya uang kertas. Apa bedanya di sini uang logam sama uang kertas? Uang kertas bentuknya seperti kertas, bisa dilipat. Kalau uang logam bentuknya seperti logam, ini tidak bisa dilipat ya. Langsung saja, contoh nilai pecahan uang. Nilai pecahan uang itu di sini ada berapa? Ada beberapa ya. Di sini ada misalnya 1000 kertas, ada 1000 kertas, 10.000 kertas, 100.000 kertas. Ada juga yang logamnya 100 perak sama 1000 perak. Jumlah uang itu sebenarnya banyak ya, ada yang dari kertas. Dari kertas ada yang 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 20.000, terus berapa lagi ada yang tahu? 50.000, 100.000 ya. Kalau misalnya uang logam itu ada yang 100 perak, 200 perak, 500 perak, sama 1000 ya. Itu contoh-contoh uang logam. Di sini Ibu juga bawa contoh bawa contoh uang kertas nominalnya 10.000 sama uang kertas 5.000. Di sini uang kertas 5.000, ada juga uang logamnya 500 perak ya. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung ke kelas 3 materi PKN ya. Kelas 3 materi PKN kita menjelaskan tentang makna simbol Garuda Pancasila. Sebelumnya ada yang tahu makna simbol Garuda Pancasila itu apa? Di sini ada NKRI. Siapa yang tahu NKRI itu singkatan dari apa? NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang makna simbol Garuda Pancasila. Di sini ada gambar burung Garuda, burung Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ini gambar Garuda Pancasila. Di sini ada juga 5 lambang Garuda Pancasila. Yang pertama ada bintang,
Yang kedua ada di sini tadi NKRI, kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini juga ada Pancasila. Siapa yang tahu Pancasila itu lahirnya pada tanggal berapa? Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni. Di sini Pancasila juga mempunyai arti atau lambang. 17 dari bulu sayap kaki dan dari kaki kiri dan kaki kanan, 8 dari kelai bulu ekor, 14 kelai bulu dan kaki garuda, dan 45 dari leher ya. Di sini mungkin sayap di sini tadi ada berapa? 17 dari sayap kiri dan sayap kanan, 8 dari kelai bulu ekor, 14 dari bulu kelai bulu kaki garuda, dan 45 dari leher ya. Di sini juga maknanya yang pertama bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Di sini melambangkan Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya karunia oleh setiap manusia. Yang kedua di sini ada rantai. Rantai diartikan sebagai hubungan manusia satu sama lain, saling membantu. Misalnya teman kita sedang kesusahan, kita bisa menolongnya. Itu contoh kecil. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin ini berasal dari tumbuhan sangat dalam tanah ya, tumbuhan sangat dalam tanah. Hal ini di sini ada pohon beringin. Pohon beringin berasal dari tumbuhan yang sangat dalam. Hal ini diartikan sebagai kesatuan dan persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul, dapat diartikan juga sebagai musyawarah, gotong royong, dan bermasyarakat ya. Di situ juga kita bisa membantu untuk bersosial, gotong royong, untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Di sini juga ada padi dan kapas. Padi dan kapas di sini diartikan sebagai mencerminkan perasaan sosial di mana kita dan kejadian sosial serta satu dan yang lainnya ya. Jadi untuk materi PKN tentang simbol Garuda Pancasila mungkin itu yang Ibu dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Langsung aja berarti ya, kalau nggak ada yang ditanyakan langsung dikasih tugas buat PR kita. Kalian akan dikasih tugas, dikerjakannya di rumah aja ya. Tuliskan lambang Garuda Pancasila dan sebutkan 5 sila Garuda Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.